Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangku Channel. Semoga kali ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang cara kita mendesain amplop surat di atas lembar kerja Microsoft Word. Di sini saya sudah melakukan satu buah contoh dan saya akan membuat tutorialnya. Tampilannya keren dan kita akan membuat tutorialnya. Oke, tidak berlama-lama teman-teman sekalian. Saya langsung saja ke tutorialnya. Di sini saya akan membuka lembar kerja baru dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah selesai. Tampilan kertasnya sudah muncul. Di sini kita atur ukuran dan posisi kertasnya terlebih dahulu. Masuk ke menu layout, lalu kita masuk ke menu insert dan kita cari ukuran amplop yang sudah ada di Microsoft Word. Nah, di sini ada DL amplop ukuran 11 kali 22 cm. Kita klik. Nah, tadi aplikasi seperti ini kita atur posisinya, masuk ke menu orientation dan kita pilih yang landscape. Nah, akan muncul seperti ini. Namun di sini kita akan mendesainnya agar amplop surat terlihat cantik seperti yang sudah saya buat di contoh tadi. Lalu kita masuk ke menu insert dan menu shapes. Lalu di sini saya pilih yang ini parallelogramnya ini, parallelogram bawah dan kita letakkan di sini. Klik tahan lalu tarik. Semua seperti ini. Kemudian kita besar tampilan webnya biar aturnya lebih enak, biar muncul kotak kuning seperti ini. Itu kita bisa edit. Oke, misalnya kira-kira seperti ini kemiringannya. Lalu kita hilangkan garis pinggirnya yang warna agak gelap ini. Masuk ke menu Shape Outline. Lalu kita pilih yang No Outline. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ganti warnanya. Misalnya di sini kita masuk ke menu Shape Fill. Pilih yang warna merah. Kemudian kita gandakan dengan cara menekan tombol kontrol dan huruf N. Huruf D pada keyboard. Ya, seperti ini. Kemudian kita ganti lagi warna biru. Seperti ini. Kemudian kita angkat dan kita letakkan seperti ini. Kemudian kedua gambar ini kita satukan dengan cara salah satu dalam keadaan terseleksi seperti ini. Tekan tahan tombol kontrol lalu kita klik satunya. Kemudian kedua gambar ini telah terseleksi seperti ini. Kita masuk ke menu group lalu kita grupkan kedua gambar ini. Telah menjadi satu, kemudian tinggal kita gandakan. Ctrl D, angkat dan sambung. Ctrl D lagi, angkat dan sambung. Kemudian kita Ctrl D lagi, kita klik ketiga gambar ini lagi. Kita masuk ke menu lain, lalu kita pilih sehingga jaraknya akan sama. Oke, kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu lain lagi, lalu kita atur rata kepala. Nah, tadi akan sendiri mengatur posisi dan jaraknya seperti ini. Kemudian kita grupkan, kita gandakan lagi, kita sambung. Kita sambung. Kemudian yang ini kita ungroup. Kita klik, kita gandakan yang ini.
kita unlock lagi seperti yang merah ini. Terus kita sambung ke sini, kemudian kita grupkan lagi. Oke, tekan kontrol, klik, 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 kita grupkan lagi sini menjadi satu. Oke, kira-kira seperti ini. Kita perkecil tampilannya, akan seperti ini. Angkat dan letakkan di atas. Kemudian kita gandakan, Ctrl D, angkat dan letakkan di bawah. Seperti ini. Kemudian kita Ctrl D lagi, gandakan yang ini. Kita ungroupkan, kita ambil yang ini. Sorry. Oke, setelah kita desain seperti ini, kita masuk ke menu insert, shapes, lalu kita pilih kotak segitiga right triangle ini, kita klik, lalu kita bawa dan letakkan di sini, kira-kira sebesar ini. Kita hilangkan garis pinggirnya, shape outline, kita klik, lalu kita ganti warnanya, shape fill, menjadi warna merah seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu rotate, kita atur posisi seperti ini, 90 derajat sebelah kiri, lalu kita bawa dan letakkan di bawah sini, kita gandakan. Oke, seperti ini. Yang ini kita bawa dan letakkan di sudut seperti ini. Kemudian yang ini kita bawa ke atas, kita putar lagi, rotate seperti ini. Kemudian kita putar lagi. Sorry. Oke, seperti ini. Angkat dan letakkan di sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu insert untuk kita cari logo. Di mana logo kita simpan, kita cari. Oke, di sini misalnya. Oke, saya simpan di sini. Teman-teman silahkan cari logonya, teman-teman taruh di mana. Mau pakai logo terserah teman-teman sekalian. Kita klik logonya, insert, dan masuk ke menu wrap text, in front of text. Kemudian tekan tahan tombol Shift, klik salah satu sudut sampai kursor berbentuk panah bolak-balik. Kita klik tahan dan dorong ke dalam. Kita pilih ukurannya segini, angkat dan letakkan di sini. Kemudian kita masuk ke menu insert, shapes, dan kita pilih yang text box ini. Oke, kita bawa dan kita klik di sini. Mau sebelah kiri, tahan dan tarik sampai full. Kira seperti ini. Kemudian kita transparankan. Kita masuk ke menu set fill. Kita pilih yang no fill. Sehingga logonya tampil.
transparan. Kemudian kita hilangkan garis pinggir text box-nya, masuk menu save outline, lalu no outline. Seperti ini. Tinggal kita masuk ke menu home, dan kita pilih yang center seperti ini. Kemudian kita ketikkan kop suratnya. Misalnya di sini saya ketikkan pemerintah Kabupaten nomor kecamatan nomor timur desa cukup seperti ini contoh jalan lintas lantas namanya misalnya desa gmail.com. Kemudian misalnya telepon, silakan diisi sesuai dengan kondisi dan keadaan di mana teman-teman berada, alamatnya. Kemudian kita blok, lalu kita masuk ke paragraf, line and paragraf spasi, lalu kita dapatkan teksnya ke atas. Kemudian kita pilih jenis teks yang akan kita pakai. Ini kita blok, masuk ke menu font, lalu kita cari jenis huruf. Misalnya di sini saya pakai jenis huruf ini Copial Gothic. Biasanya kita perbesar. Ini kita perbesar. Contoh seperti ini. Kemudian ini kita blok. Kemudian kita pakai italic. Kasih miring jenis hurufnya. Kita perkecil lagi. Kita ganti jenis hurufnya. Pakai Arial Narrow. Seperti ini. Ini kita kasih kop surat di atas amplop surat. Kemudian kita enter ke bawah, kita buat garis bawah daripada kop surat ini. Caranya tinggal kita tekan tombol save, lalu klik angka 3 kali. Akan muncul tanda pagar 3 kali, 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian enter. Ini akan tampil seperti ini. Ini spasinya masih jenis huruf italic. Jenisnya italic masih ini. Kita normalkan. Kemudian kita backspace seperti ini. Kemudian kita taruh nomor tab, misalnya 2 kali tab di situ. Lampiran tetap 2 kali. Enter. Perihal. Oke, di sini kita perbesar jenis hurufnya, ukuran hurufnya, show-nya seperti ini. Kalau dikasih 12 pun tidak jadi. Setelah kita bold, mempertebal seperti ini. Nomor silahkan diisi sesuai dengan
urutan nomor surat daripada teman-teman semua. Misalnya ini pilihannya undangan. Kemudian yang membedakan di sini adalah tujuan suratnya itu ditaruh di sisi kanan. Di sini misalnya saya pakai box, masuk ke menu insert, shapes, lalu saya pilih yang ini, rounded rectangle. Kotak persegi 4 namun sudutnya agak sedikit bulat. Seperti ini. Kemudian kita pertebal garis pinggirnya. Kita masuk ke menu shape outline, pilih wake, dan kita pilih yang 4 1 per 2 atau 3 1 per 2 seperti ini. Kemudian kita hilangkan warna biru ini, kita masuk ke menu shape fill, lalu kita pilih yang no fill. Warnanya bisa kita ganti, line-nya kita masuk ke menu shape outline, kita pilih yang warna kuning mas seperti ini. Oke, kemudian kita klik boxnya, klik kanan, lalu kita pilih add text. Nah, di sini kita sudah bisa masukkan teks kepada yang terhormat dan lain-lain. Nah, di sini tidak akan muncul hurufnya karena di situ masih warna putih. Kita kasih warna hitam, misalnya seperti ini. Kita coba, nah, sudah muncul. Di sini kita ketikkan kepada, enter, yang terhormat, spasi, kita taruh penerima surat. Ini contohnya seperti ini. Kemudian kita enter, di enter lagi, tab satu kali, 4 seperti ini. Kemudian ini kita ganti jenis hurufnya, misalnya kita blok, lalu masuk ke kita blok, ini keduanya kita blok kepada dan yang terhormat kita blok. Kemudian kita pilih jenis huruf yang agak berbeda. Misalnya di sini saya pilih jenis huruf monotipe kursiva. Kemudian kita perbesar, misalnya sampai 14, lalu kita bold, mempertebal. Ini pun demikian, kita naikkan ukurannya 13 misalnya, 4 atau 14 kita bold. Ini hanya karena untuk memperjelas bisa dibaca, makanya saya kasih naik ukuran teksnya, jenis hurufnya, agar bisa dibaca jelas. Oke, selesai. Kita telah berhasil mendesain amplop surat cantik di atas lembar kerja Microsoft Word. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.